I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing go. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian untuk kelas 11. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Kembali ke pembelajaran kita pada minggu pertemuan kelima ini ya. Nah, kita memasuki pada determinan matriks. Untuk matriks yang persegi, otomatis ordonya 2x2 atau 3x3 ya. Nah, pembahasan kita pada hari ini fokus pada matriks yang akan kita dalam lagi mengenai determinan, dan kemudian nanti kita sampai pada inverse matrix. Oke, diamati. Untuk determinan matrix itu sendiri yang berordo 2x2 ya, berarti 2 baris 2 kolom ya. Atau elemen matriksnya A11, A12, A21, A22 akan kita cari determinannya. Maka amati di sini yang namanya determinan itu adalah menselisihkan dari perkalian silang pada diagonal utama dan diagonal sekunder sebenarnya. Oke. Ada suatu matriks A. Nah, elemennya A11, A12, A21 dan A22 yang pernah saya sampaikan tadi. Determinannya bagaimana mencarinya? Kalau ada penulisan atau pertanyaan determinan atau disingkat det A atau determinan dari A atau kayak seperti nilai mutlak A gitu ya. Itu bacanya determinan A sama gitu ya. Maka berlaku selisih dari perkalian diagonal utamanya. Diagonal utama itu yang dari kiri atas kanan bawah gitu ya. Lihat A11 kali A22 nanti diselisihkan dengan perkalian diagonal yang sekunder. Nah, dari kiri bawah kanan atas biasanya seperti itu. A21 dikalikan dengan A12. Kayak kali silang lah. Oke. Amati kalau pertanyaan mencari determinan berarti A11 kali A22 ya. Kemudian dikurangi dengan A21 kali A12. Atau ada yang menuliskan di buku yang lain ABCD ya, berarti AD min B BC. Oke, untuk lebih jelasnya amati contohnya sebagai berikut. Nah, contoh yang diberikan di sini nanti kalian menentukan determinan dari A atau matriks A jika elemen matriksnya itu adalah min 2, 3, min 5, min 4. Dan yang kedua B adalah matriks dengan ordo 2x2, elemen matriksnya adalah 1, 2, 2, 4. Penyelesaiannya, determinan A, ini bacanya ya, untuk ya A. Determinan dari matriks A adalah, ingat, kita amati dari elemen yang ada di sini, negatif 2, 3, min 5, negatif 4, jangan diapa-apakan. Terus, kita apakan? Kita kalikan silang diagonal utamanya. Diagonal utama lihat. Nah, sebanyak dari sini ya. Kiri atas kanan bawah. Berarti negatif 2 kali negatif 4. Kemudian dikurangi selisihnya dari perkalian diagonalnya untuk diagonal sekunder. Negatif 5 kali 3. Oke, amat sekali lagi. Yang diagonal utama, kiri atas kanan bawah kalikan. Kemudian selisihkan dengan negatif 5 dikalikan 3 adalah diagonal yang sekunder. Oke, hasil dari perkaliannya hati-hati, ada bilangan bulat negatif dengan negatif. Min kali min plus berarti 2 dengan 4. Hasilnya perkaliannya adalah 8. Nah, yang negatif 5 dikalikan 3, negatif 15. Karena di sini ada pengurangan, operasi itu pengurangan. Min, ketemu jadi ya, jadi plus. Nah, hasilnya menjadi operasi itu penjumlahan. Oke, karena negatif 15, 8 dikurangi negatif 15. Jadi kan di sini berubah tanda ya. Pengurangan dengan bilangan bulat negatif di belakangnya menjadi positif di sini. Oke, menjadi 23. Oke, contoh yang kedua, teman-teman lebih paham. Ini bacanya apa? Determinan dari matriks A sama dengan bagaimana? Ya, kita tuliskan dulu 1, 2, 2, 4 untuk matriksnya ya. Kemudian kita kalikan silang sama dengan 1 kali 4 ya, kemudian dikurangi dengan 2 kali 2. Ingat di diagonal utama 1 kali 4 dikurangi 2 kali 2 dikurangi sekunder. Hasilnya adalah 0. Semudah itu. Oke ya. Ini masih mudah. Kemudian bagaimana jika pertanyaannya ada soal yang bentuk matriksnya itu ordonya 3x3, Pak? Oke. Sebenarnya untuk konsep mencari determinan ini sama ya. Selisih dari perkalian diagonal utama dan diagonal sekundernya ya. Diagonal utama dikalikan dulu, kemudian dikurangi dengan diagonal sekundernya, baru itu diselisihkan. Amati.
Jika matriks ordo 3 kali 3 berarti barisnya 3, kolomnya juga 3. A11, A12, A13 gitu ya. Nah, saya kurangi dulu sebentar. Ya. A11, A12, A13 berarti baris pertama, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, caranya adalah kita buat garisnya ini pemisah ya, lurus, kemudian tambahkan 2 kolom yang awal. Kolom yang awal itu yang mana? Berarti kolom awalnya adalah matriksnya itu sendiri A11, A21, A31 ini ya. Kemudian kolom yang kedua kita taruh di luar lagi. Nah, 2 kolom yang awal kita tambahkan, kemudian kita ingat diagonal utama itu dari kiri atas kanan bawah, kalikan. Ya, kita buat garis semu boleh ya, atau garis putus-putus boleh untuk memudahkan penghitungan saja. Dari diagonal utama artinya mengalihkan dari A11 kali A22 kali A33 sini ya. Ditambah diagonal yang lain terbentuk ini. Nah, dari tambahan 2 kolom yang depan A12, A23 dan A31 ditambah lagi. Nah, selesai ini di sini A13, A21, A32. Ini mengalihkannya ke bawah, ini artinya perkalian diagonal utama. Nah, kembali ke diagonal sekunder, masih matriks yang sama, kita tambahkan 2 kolom yang awal dari matriks itu sendiri ya, yang kolom 2 kolom ini ya. Kolom pertama dan kolom kedua kita taruh di sebelah kanan matriks. Untuk apa sih? Membuat diagonal berikutnya, diagonal sekunder. Penghitungnya dari bawah ke atas, kiri bawah kanan atas. A31 kali A22 kali A13 ditambah dengan A32 kali A23 kali A11 ya, ditambah dengan A33 kali A21 A12. Oke. Konsepnya seperti ini saya simpelkan. Kalikanlah dari diagonal yang ke bawah ini ya, setelah ditambahkan 2 kolom yang di dalam matriks itu sendiri tentunya. Kemudian kalian kalikan lagi dari bawah ke atas ini ya. Nah, nanti diselisihkan. Nilai determinan matriks ordo 3 yaitu determinannya selisih di antara diagonal utamanya dan diagonal sekunder. D utama dan sekunder. Oke. Lebih jelasnya lagi, amati untuk soalnya, contohnya seperti ini. Tentukan determinan dari matriks 3, 4, negatif 1, 4, 6, 2, dan 8, negatif 2, 3. Amati baik-baik. Oke. Nah, setelah kalian amati di sini, awalnya kan bentuk matriksnya ini ya, ordo 3 kali 3. 3, 4, min 1, sampai 8, min 2, dan 3. Untuk mengerjakan determinan dengan matriks ordo 3 kali 3 ini, syaratnya adalah tambahkan 2 kolom yang awal di sebelah kanannya matriks. Baik, ini garis pemisah ya. 2 kolom yang awal pada matriks tersebut adalah berapa? 3, 4, 8 ya. 3, 4, 8 kita tulis sebelah kanannya. Terus 4, 6 negatif 2. Oke, kalau sudah, kita buat diagonal utama. Diagonal utama adalah kita tarik garis dari kiri atas ke kanan bawah 1. Ini 1. Kemudian 2, nah ini 4, 2, 8, dan negatif 1, 4, negatif 2. Yang mana dari garis ini nanti akan kita kalikan bilangnya di dalamnya itu. Berarti 3 kali 6 kali 3 ditambah dengan 4, 2, 8, jangan lupa tandanya kalau negatif tetap ya, ditambah dengan negatif 1, 4 kali negatif 2. Oke, dioperasikan 3 kali 6 kali 3, 54, 4 kali 2, 8 kali 8, 64, negatif 1 kali 4, negatif 4 kali negatif 2, positif 8, dijumlahkan hasilnya, terus 26. Kita simpan dulu. Kemudian dengan cara yang sama, kita menambahkan 2 kolom awal, 2 kolom depan pada matriks yang diketahui, kita akan membuat diagonal yang sekunder, nah, atau dari kiri atas kanan bawah. Ini kalikan aja. Nah, dari kiri atas ke kanan, kiri bawah ke kanan atas. 8 kali 6 kali min 1. Lihat tandanya. Min 2 kali 2 kali 3. 3 kali 4 kali 4. Nah, ketemunya adalah negatif 8 dikurangi 12 min 60 ya, ditambah dengan positif 48, hasilnya negatif 12. Nah, kalau sudah ketemu nih diagonal utama sama diagonal sekunder, kemudian kita mencari determinannya, hasil dari selisih diagonal utama dikurangi diagonal sekunder ya, maka sama dengan 126 dikurangi negatif 12 yang sekunder dengan bin positif, hasilnya adalah 138. Oke, next kita lanjutkan ke inverse. Nah, inverse matrix itu sendiri masih ada kaitannya dengan determinan.
inverse matrix, fokusnya di sini untuk ordo yang 2 kali 2. Rumusnya apa? Nah, disimak diperhatikan. Jika nanti kalian ketemu dengan inverse matrix yang ordonya 2 kali 2, maka di panel ini keluarkan dulu. Nah, oke. Kita keluarkan dulu, kita lihat yang ini saja. Oke. Nah, amati. Jika ada inverse matrix, saya harapkan kalian lihat. Misalkan matriksnya adalah A, B, C, D, ya. Dengan determinannya itu nggak boleh sama dengan 0. Tahu ya determinan berarti ya, A, D, min B, C ya. Nah, maka inverse matrix dirumuskan dengan A pangkat negatif 1. Itu namanya A inverse. Bacanya A pangkat negatif 1, A inverse. Atau inverse dari matriks A sama dengan apa? 1 per AD min BC. Ini berarti rumus determinan ya. A kali D min B kali C. Kemudian dikalikan dengan adjoint atau dari matriks utamanya, lihat A, B, C, D. Kita tukarkan. Adjoint itu menukarkan posisi pada diagonal utama. A sama D kita tukarkan nih posisinya. Oke, amati sekali lagi. A, B, C, D. Kita tukarkan posisinya. Kemudian kita lawankan pada diagonal sekunder. Yang tadinya positif ya, C sama B menjadi min B sama min C. Dengan kata lain, rumus inverse matrix adalah 1 per determinan A, 1 per determinan matriks A yang sudah kalian pahami tadi determinan dikalikan apa? Adjoint, yaitu D min B min C A. Menukarkan dari diagonal utama, posisi A sama D-nya ditukarkan, B sama min C. Nah, berubah tanda. Di sini keterangannya. Oke. Lanjut ke contohnya saja biar lebih jelas. Di sini ada contoh nomor 3. Inverse dari matriks A negatif 2, 3, min 2, 4 adalah berapa? A inverse-nya berapa ini? Nah, apa yang satu adalah inverse dari matriks A bacanya. Itu A inverse sama dengan kita masukkan dalam rumusnya saja. Kalau di sini mencarinya determinan, yaitu perkalian dari diagonal utama dengan diagonal sekundernya nanti kita selisihkan. Berarti min 2 kali 4 berapa? Kita cari determinannya dulu. Sesuai dengan apa yang diarahkan di sini. Oke. Min 2 kali 4 negatif 8 dikurangi dengan min 2 kali 3. Berarti negatif 6. Min dengan min ketemu nih. Jadi plus negatif 8 ditambah positif 6 sama dengan negatif 2. Oke. Maka rumus inverse tadi apa? Kita ulangi lagi. A inverse sama dengan 1 per AD min BC atau 1 per determinan A dikalikan. Nah, ini hati-hati. Biasanya kalian lupain di sini. D dengan A kita tukarkan ya. D min B min C A. Menukarkan diagonal utama, melawankan dari diagonal sekundernya. Oke. Kemudian kita masukkan ke sini. 1 per determinannya ketemu negatif 2. Kemudian amati dengan soalnya di sini. Min 2, 3, min 2, 4. Berarti menukarkan posisi diagonal utamanya. 4 posisinya tarik ke atas. Berarti 4. Min 2 taruh di sini. Oke, min 2. Kemudian melawankan dari diagonal sekundernya. 3 dilawankan menjadi negatif 3. Ini berhubung dengan negatif, kita lawankan jadi positif 2. Oke. Paham ya? Tukarkan dulu posisi diagonal utama 4 dengan negatif 2, kemudian lawankan sekundernya min 3, 2. Kalau sudah kalian amati, di sini ketemunya angka yang di depan itu adalah min setengah. Artinya mengalihkan skalar ya, perkalian skalar ke dalam masing-masing elemen matriks yang sudah ada. Min setengah kali 4, 4 bagi min 2, min 2. Min setengah kali min 3, berarti min positif ya. Jadi 3 per 2. Kemudian dilanjutkan min setengah kali 2, 2 bagi min 2, negatif 1. Nah, kemudian min setengah kali min 2. Min 2 bagi min 2 positif 1. Jadi jawabannya adalah inverse dari matriks A atau A inverse sendiri adalah negatif 2, 3 per 2, min 1 dan 1. Jawabannya adalah A. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai determinan dan inverse matrix, terutama soal latihannya nanti Panan sampaikan di Google Classroom. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.